One for All, quirk yang ternyata bisa diwariskan. Lalu siapa aja sih One for All sebelum Deku? Dan bagaimana ya kisah hidup mereka? Halo Ibu, aku Ocha, dan kali ini kita bakal bahas bareng perjalanan panjang sejarah dari quirk One for All. Siapa aja sih pewaris One for All selain Deku dan juga All Might? Dan bagaimana ya perjuangan mereka melawan musuh besar kita semua, All for One? Jadi teman-teman Ibu, inilah dia 9 pewaris One for All. Pewaris pertama, Yoichi Shigaraki. Loh, kok Shigaraki? Itu kan musuhnya Deku. Bukan. Itu Tomura Shigaraki. Ini Yoichi Shigaraki, adik dari All for One. Makanya nama belakang mereka sama. Alpha terlahir dengan quirk yang sangat luar biasa. Kekuatan untuk mencuri quirk orang lain. Yoichi tidak setuju dengan kakaknya yang menggunakan quirknya untuk menindas, memanipulasi, dan menguasai orang lain. Yoichi ingin melawan, namun dia terlahir dengan fisik yang lemah serta quirk yang tidak berguna, yaitu quirk untuk mentransfer kekuatan. Menurut Avo, Yoichi nggak mengerti cara pandangnya karena dia kan lemah. Coba kalau dia kuat, pasti dia bakal setuju-setuju aja sama Avo. Maka diberikanlah secara paksa oleh Avo sebuah quirk yang dapat mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya ke Yoichi. Lahirlah quirk One for All. Karena bergabungnya quirk Yoichi dan quirk curian dari Avo, One for All adalah quirk yang dapat mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya dan bisa diwariskan ke orang lain. Pewaris kedua, The Second. Loh, kok The Second? Ya, karena memang sampai sekarang nama dari pewaris kedua ini belum di-reveal di anime maupun di manga. Jadi kita panggil The Second aja ya. Suatu masa, markas Avo diserang oleh The Resistance, fraksi yang menolak kekuasaan All for One. The Second adalah pemimpin dari pasukan The Resistance. Pasukan Resistance sampai ke ruangan di mana Yoichi berada dan hendak menghabisinya. Walau berada di pihak yang baik, The Second terkenal dengan sifatnya yang sulit berbelas kasihan terhadap lawan. Makanya Yoichi mau dibunuh. Sesimpel karena dia adalah adik dari All for One. Namun Yoichi berhasil ceramah no jutsu, meyakinkan The Second bahwa Yoichi ada di pihak mereka. Untuk pertama kalinya, The Second menjadi sosok yang mau mendengarkan lawannya. Singkat cerita, karena Yoichi tahu dia lemah, dia mewariskan One for All ke The Second dengan harapan akan semakin banyak kekuatan yang terkumpul sehingga cukup kuat untuk melawan All for One. Quirk dari The Second adalah Gear Shift, kemampuan untuk memanipulasi kecepatan objek yang bergerak. Pewaris ketiga, The Third. Menyadari bahwa adiknya telah melahirkan quirk unik One for All dan mewariskannya ke The Second, Avo menjadi terobsesi untuk mencuri One for All. Maka ia selalu mengejar-ngejar para pewaris quirk tersebut. Sebelum meninggal di tangan Avo, The Second berhasil mewariskan One for All ke koleganya, The Third. Sama dengan The Second, kita masih belum tahu nama dari pewaris ketiga One for All. The Third memiliki quirk Fajin, kekuatan untuk mengumpulkan energi kinetik dengan melakukan gerakan yang sama secara terus-menerus, hingga nantinya bisa dihentakkan untuk mendapatkan ledakan kecepatan. Quirk ini sudah sempat dipakai Deku saat melawan Lady Nagan, yang membuatnya bergerak lebih cepat daripada peluru. Pewaris keempat, Higake Shinomori. Walau mati di tangan Avo, The Third ternyata berhasil mewariskan One for All ke Hikage. Hikage adalah pewaris dari One for All yang selalu berhasil menghindari Avo karena kekuatan Danger Sense-nya. Danger Sense adalah quirk yang dapat merasakan bahaya yang tertuju kepada dirinya. Ya, kayak Spider Sense gitu deh. Karena terus berhasil kabur, Hikage bisa fokus mengumpulkan kekuatan untuk One for All dengan berlatih. Ia sadar bahwa dengan kekuatannya yang sekarang, dia masih belum cukup kuat untuk melawan Avo. Maka yang terbaik yang bisa ia lakukan sekarang adalah memperkuat One for All dan terus kabur dari Avo. Pewaris kelima, Daigoro Banjo. Walau masih belum terlalu tua, Hikage merasa bahwa tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Maka dari itu, dia mewariskan One for All ke seorang pro hero, Daigoro Banjo. Daigoro Banjo memiliki nama hero Larian
dengan quirknya Black Whip. Black Whip adalah energi berwarna hitam yang dapat dimanipulasi sebagai senjata seperti cambuk atau sebagai tali untuk berayun seperti jaring laba-laba Spider-Man. Ternyata One for All tidak hanya mengumpulkan kekuatan, tapi juga quirk para pewarisnya. Hal ini disadari Deku ketika Black Whip tiba-tiba keluar dari tubuh Deku saat sparring kelas 1A melawan 1B. Pewaris ke-6, N. Ini namanya emang N doang ya pemirsa ya, jadi tolong terimalah apa adanya. Tidak seperti pendahulunya, Banjo akhirnya harus berhadapan dengan Avo. Namun ternyata, kekuatan yang dikumpulkan Hikage dan para pendahulu lainnya masih belum cukup untuk melawan Avo. N yang merupakan kolega dari Banjo berhasil meminum darah Banjo yang sekarat. Dengan smoke screen, N berhasil kabur dari Avo dan menjadi pewaris ke-6 dari One for All. Smoke screen adalah quirk yang sangat sesuai dengan namanya. Ya, ngeluarin asap. Pewaris ke-7, Nana Shimura. Walau sempat berhasil kabur, N tidak bisa selamanya lari dari Avo. Avo berhasil menangkap N dan berusaha untuk memenuhi ambisinya, yaitu mencuri One for All. Namun ternyata One for All telah diwariskan ke Nana Shimura dengan memakan rambut dari N. Nana memiliki quirk Float yang membuatnya dapat melayang di angkasa. Yes, cuma bisa bikin melayang aja ya, bukan terbang ngebut kayak Superman. Ketika Nana Shimura mendapatkan kekuatan One for All, ia tahu kalau keluarganya akan mendapatkan bahaya. Setelah kematian suaminya, Nana menitipkan anaknya Kotaro ke keluarga jauhnya agar terhindar dari incaran Avo. Namun hal ini malah berdampak buruk. Kotaro menjadi sosok yang tumbuh dengan kebencian terhadap Rohiro. Nantinya, kebencian Kotaro akan berdampak pada anaknya atau cucu Nana, Tomura Shimura. Tomura Shimura akan menjadi penerus Avo dan mengubah namanya menjadi Tomura Shigaraki. Pewaris ke-8, Toshinori Yagi. Kekuatan 7 orang di dalam One for All ternyata masih belum mampu mengalahkan Avo. Nana akhirnya mati di tangan Avo. Namun, sebelum meninggal, Nana telah mewariskan One for All ke salah satu murid di UA High, Toshinori Yagi. Toshinori adalah seorang quirkless alias tidak punya quirk, tapi dia pengen banget jadi pro hero. Namun justru karena ke-quirklessannya, Toshinori berhasil menggunakan One for All dengan maksimal karena tidak ada bentrok dengan quirk lain. Jadi, tubuh manusia itu tidak mampu bertahan lama jika memiliki lebih dari satu quirk. Itulah kenapa pewaris keempat Hikage Shinomori bisa tiba-tiba mati muda. Terdidik di UA High, dilatih langsung oleh best friendonya Nana, Gran Torino, serta terlatih di Amerika, Toshinori Yagi berhasil menjadi hero nomor 1 di Jepang yang dikenal dengan nama All Might. Dan All Might pun akhirnya dipertemukan dengan All for One. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, All for One kalah melawan One for All. Sayangnya, kemenangan dari All Might tidak hadir dengan gratis. Ia mendapatkan luka permanen yang membuatnya tidak bisa lagi menjadi hero hebat seperti dulu. Khawatir akan segera mati dan Avo bisa saja bangkit sewaktu-waktu, All Might memulai pencariannya mencari pewaris baru. Dan dimulailah kisah My Hero Academia. Cerita tentang pewaris One for All ke-9, Izuku Midoriya. Bocah quirkless yang kini harus berjuang melawan Avo seperti para pendahulunya. Yeay! Itulah dia 8 pewaris One for All sebelum Deku. Siapakah favorit kalian? Komen di bawah ya. Sekian Wibu Lokal kali ini. Aku Ocha, sampai ketemu di video berikutnya. Stay clean and sound.